Selamat datang di Jam Novel. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasi dan bagikan ke teman-teman Anda. Semoga kita sehat selalu. Salam sejahtera dan selamat menikmati. Kisah Si Dewa Perang, Bab 77 Kedatangan Adik Perempuan. Meskipun seni bela diri kuno itu memiliki sejarah yang panjang, namun beberapa keluarga kungfu itu dan kekuatan dunia kungfu baru mulai berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Salah satu alasan terbesarnya ialah karena David, sang dewa militer Longsol telah mundur, memulihkan dirinya di Kutub Utara. Alhasil karena kurangnya sosok pemimpin, ditambah lagi dengan terjadinya pertempuran secara terus-menerus membuat orang-orang di dunia kungfu memanfaatkan celah ini untuk menjadi pemimpin di dunia militer. Oleh karena itu, David selalu ingin menghajar orang-orang dari keluarga kungfu ini. Selain menanyakan solusi dari racun Dandala yang ada pada tubuhnya itu, dia juga memiliki alasan yang lebih penting, yaitu untuk memperjuangkan para pejuang lainnya. Tidak ingin mengecewakan kawan seperjuangannya. Namun, saat ini di kota Jiangling yang sudah sangat modern, hanya terdapat sedikit orang yang memahami dunia kungfu, terlebih lagi dengan pejuang kuno yang mewarisi seni bela diri. Selama lebih dari sebulan, David juga baru bertemu 2,5 orang. Komandan perang di kota Jiangling yang bernama Medi, lalu Andrew yang merupakan wakil komandan, kemudian Leo, pengawal King Li di kedai teh Yaksuan, yang dapat diartikan sebagai setengah. Oleh karena itu, ketika Jonathan berkata bahwa ada 2 orang pejuang tingkat menengah yang menyerang, lalu dia ingin menantang mereka, kemudian meminta bantuannya, David pun menjadi sangat tertarik. Namun dengan wajah yang tenang sambil memegang bir, dia bertanya, "Mengapa kedengarannya, kamu ingin aku melawan mereka?" "Bukan, aku tidak untuk berbuat seperti itu." Jonathan pun segera berdiri dengan ketakutan, lalu berkata dengan penuh hormat, "Aku telah mengundang pemimpin kungfu di kota Jiangling, kepala gedung olahraga Zhenhong, yaitu Tuan Eric, dan juga penguasa kota lainnya juga telah memberi bala bantuan. Tuan Chu, kamu hanya perlu hadir di sana, duduk di kursi utama dan menakut-nakuti mereka. Jangan biarkan mereka datang mengacau." Walaupun ini adalah masalah dunia persilatan, namun Jonathan pun masih belum mengetahui dengan jelas apa tujuan musuhnya itu, atau apakah mereka akan menusuknya dari belakang, untuk menekannya. Oleh karena itu, selain memerlukan petinju, dia juga harus menemukan orang kuat yang dapat melindunginya dan memastikan bahwa dirinya aman. Dari segi kekuasaan, siapa orang yang dapat menandingi David di kota Jiangling, bahkan di daerah Jiangbei? Dengan kata lain, kehadirannya berperan sangat kuat untuk dapat membuat pemimpin provinsi mundur, sehingga dapat menjadikan Andrew, sang wakil komandan kota Jiangling, dan kolonel lainnya hadir. Taruhan pertarungan ini adalah 60 miliar. Jonathan pun bersedia memberikan semuanya kepada Tuan Chu. Ini juga seperti yang diinginkan oleh bawahanku. David berkata dengan tenang, "Uang tidaklah penting bagiku, hanya saja nanti kamu perlu membantuku untuk menghubungi beberapa orang dari dunia kungfu. Aku ingin menanyakan sesuatu kepada mereka. Jadi dengan mengatakan ini kamu telah menyetujuinya. Baiklah, serahkan saja kepada anak buahku." Jonathan merasa sangat gembira, segera berjanji kepadanya. Dengan memiliki koneksi dan sumber yang luas, maka menemukan seseorang dari dunia kungfu bukanlah masalah besar. Dengan memiliki perlindungan dari Eric dan David, kedua dewa ini membuat Jonathan menjadi yakin terhadap pertarungan yang akan terjadi pada 3 hari ke depan. Setelah usai membicarakan masalah ini, David merasa malas untuk tinggal lebih lama, sehingga dia pun segera meninggalkan Jinsa Night Club. Sementara itu, Jonathan kembali mengirim sepasang wanita cantik kembar sebagai hadiah. Dia telah menghabiskan banyak uang dan dengan susah payah menyiapkannya. Wanita-wanita itu sangat anggun. Dikatakan bahwa dia masih perawan. Dia merupakan tipe wanita lembut yang diimpikan banyak pria. Tidak dapat ditandingi dengan nama-nama gadis tadi. Namun David hanya menatapnya sekilas, lalu segera pergi. Dalam hatinya, hanya ada Karin dan Bella. Selain kedua ibu dan anak tidak ada lagi wanita lain di hatinya. Saat David telah tiba di rumah, Bella sudah tertidur, namun Karin merasa sangat khawatir. Sehingga begitu melihat David kembali, dia pun segera menemuinya. "David, kamu memiliki hubungan apa dengan pemimpin Forseas Group itu?"
Karin bertanya. Dia hanya seorang teman. Memangnya ada apa? David tersenyum. Hanya seorang teman. Aku khawatir ini lebih dari itu. Karin menunjukkan ekspresi yang penuh dengan kebingungan. Dia pun menunjuk ke tas besar dan kecil yang ada di atas sofa. Terdapat setumpuk perhiasan dan parfum bermerek dan lain-lain. Dua sekretaris wanita Jonathan mengantarku pulang. Lalu mereka mengeluarkan hadiah ini dari mobilnya. Kemudian memaksaku untuk menerimanya. Lihatlah, ini adalah batu permata yang indah. Kalung berlian ini juga memiliki 3 atau 4 karat, mungkin harganya 200 juta ke atas. Lalu ada lagi parfum ini. Kemudian berbagai tas. Semuanya ini adalah barang langka yang persediaannya terbatas. Mereka hanya menjualnya kepada para pelanggan VIP teratas. Jika tidak, itu tidak hanya dapat dibeli dengan uang saja. Hadiah-hadiah ini, setidaknya seharga 10 miliar. Sungguh sangat mewah. Karin tidak pernah membayangkannya sebelumnya di keluarga Yun. Karin merasa ini seperti mimpi. Dia pun menggigit bibirnya, merasa khawatir dan gugup. David, kamu tidak melakukan sesuatu yang ilegal dengan Jonathan, atau terlibat kasus pembunuhan dengannya bukan? Jika tidak, mengapa dia mengirim begitu banyak barang mewah? Kamu jangan menakut-nakuti aku ya. Dengan senyuman yang tak berdaya, David memuji bahwa Jonathan begitu penuh pengertian, dan di satu sisi dia juga menenangkan Karin. Kamu jangan khawatir, aku tidaklah sebodoh itu. Aku hanya berjanji akan membantunya untuk menghadiri sebuah pertandingan. Kamu jangan cemas. Lain waktu jika dia memberikanmu hadiah, terimalah saja. Kamu dapat menggunakannya dengan tenang. Kamu pantas mendapatkannya. David dengan tenang berkata. Sambil mengambil sebuah kalung, dia pun berdiri di belakang Karin yang tampak cemas, kemudian memakain untuknya. Jari-jari David Chu menyilang pada leher Karin yang putih seperti salju, tulang selangka pada tubuhnya yang ramping tampak seperti angsa putih. Dada yang memiliki aroma jantan di belakangnya itu membuat Karin merasa ada rasa aman, sehingga kedua mata pun tampak berbinar, wajahnya sedikit memerah, napasnya juga memendek. Bagus, ini indah sekali. David memuji, menatap wanita cantik di depannya itu, seperti sedang melihat sebuah karya seni. Wajah cantik Karin pun memerah, dia juga menunjukkan ekspresi yang gembira. Lagi pula wanita mana yang tidak ingin tampak lebih cantik. Kali ini saja ya, aku tidak akan menerimanya lagi lain kali. David, setelah semua ini usai, kamu harus menjauh dari Jonathan. Sebaiknya kita tidak berhubungan dengan orang-orang seperti itu lagi. Karin Deng penuh khawatir berkata. David pun mengangguk sambil tersenyum. Karin merasa puas dengan hadiah di ruangan itu. Dengan suasana hati yang baik, dia berkata, David, adikku akan kembali dalam beberapa hari lagi. Kita harus menyiapkan lebih banyak hidangan untuk memberinya sambutan yang baik. Jika dia melihat aku mengenakan pakaian dan perhiasan indah ini, maka dia akan sangat merasa iri padaku. Adikmu, David tertegun. Ya, dia adalah putri paman ketigaku. Namanya adalah Indiani. Mata indah Karin berbinar, lalu berkata, sejak ayahku mengalami kecelakaan, hanya keluarga paman ketigalah yang memperlakukanku dengan baik. Indiani sudah seperti adikku kandungku sendiri. Ketika aku diusiri oleh keluarga Yun setelah melahirkan Bella, dalam 2 tahun dia adalah orang yang telah membantuku secara diam-diam. Berkatnya aku dan Bella tidak mati kelaparan. Indiani telah pergi studi ke luar negeri tahun lalu dia kembali tahun ini untuk melanjutkan studinya di universitas yang berada di kota Jiangling. David tiba-tiba merasa sedih, lalu berkata, baiklah, aku pasti akan membalas kebaikannya. Dia selalu dapat dengan jelas membedakan antara rasa syukur dan kebencian. Dia akan membalas segala kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Yun terhadap istrinya itu dan putrinya. Sama halnya dengan rasa terima kasih terhadap Indiani dan keluarga paman ketiga, tentu akan terkenang di dalam hatinya. Dia akan membayarnya 1000 kali atau 10.000 kali lipat. Kisah si Dewa Perang, bab 78 sudah seharusnya kamu menjadi lajang. Sambil memoncongkan bibirnya, Karin berkata, sudahlah, dengan tidak menggertak dua wanita lemah seperti kami ini, maka itu sudah cukup. Kamu tidak perlu membalasnya. Namun bagaimanapun juga, adikku adalah seorang maniak seni bela diri. Dia telah memiliki sabuk hitam. Jadi apakah kamu masih berani untuk menggangguku di masa depan? Lihat saja apa yang akan terjadi nanti. Karin berkata dengan bangga, sambil mengepalkan kedua telapak tangannya.
David pun menggosok-gosok hidungnya. Jika adik perempuannya itu benar-benar ingin melawannya, maka bahkan dengan memiliki 100 sabuk hitam pun, itu tidak akan melampaui kekuatan yang dimiliki David. Sungguh mustahil untuk dapat melawannya. Pada saat ini, Bella yang tertidur di atas ranjang membuka matanya, lalu berkata, "Ayah, Ibu, kenapa kalian belum tidur? Kalian hampir saja membangunkan Bella." Setelah memelototi David, dengan lembut Karin membujuk Bella untuk segera tidur. "Bella patuhlah, tidurlah lebih awal." Dia menatap ke arah luar jendela, terdengar hembusan angin, kemudian mulai turun hujan. Sehingga membuat dirinya gundah. Apakah tidak apa jika membiarkan David tidur di sofa? Sepertinya itu tidak terlalu baik. Bagaimana jika dia terkena flu? Tepat pada saat ini, David berbaring di tempat tidur. "Kamu, apa yang sedang kamu lakukan?" Karin berkata sambil memelototinya dengan mata indahnya. "Tidurlah, memangnya apa lagi yang bisa aku lakukan?" David pun segera menjawabnya. Dia menatap wajah Karin yang dipenuhi dengan amarah, sambil berkedip. "Saat ini di luar sedang hujan. Apakah kamu masih ingin aku tidur di sofa saat suhu di ruang tamu sedang berada di bawah 0 derajat? Karin, bukankah kamu sudah begitu kejam? Selamat, kamu telah menebaknya dengan benar." Karin menyeringai, lalu menggulung lengan bajunya untuk memperlihatkan lengan putihnya itu. "Aku memang selalu menjadi kejam." Sebelum kata-kata itu usai dikatakan, Karin mengangkat kakinya, lalu menendang David dari ranjang, lalu mendorong David untuk segera keluar dari kamar. Terakhir kali aku demam tinggi kemudian tidak sadarkan diri. Kamu telah mendapat keuntungan dari itu. Apakah aku akan terbiasa akan hal itu? Oh, tidak mungkin." David pun keluar dari kamar itu sambil mendesah tak berdaya. Dasar wanita, sikapnya suka berubah-ubah. Baru saja dia mendapat hadiah darinya, namun dalam sekejap Karin seakan tidak mengenali dirinya. "Ya sudah, tidur di sofa saja." David pun merapikan sofa itu. Cuaca di kota Sie sangat buruk. Perbedaan suhu antara siang dan malamnya mencapai lebih dari 20 derajat. Bagi David yang bisa hidup lebih dari 10 tahun, udara dingin seperti ini hanya akan membuatnya gatal. Tepat pada saat ini, tiba-tiba pintu kamar itu sedikit terbuka. Dengan nada arogan Karin bertanya, "Apakah di luar terasa dingin?" Tanpa sadar David menjawab, "Tidak dingin." "Bu." Pintu kamar itu langsung tertutup. Karin dengan penuh amarah menguncinya, lalu dengan kesal berkata, "Kamu pantas mati beku David. Kamu sama sekali tidak dapat melihat kebaikan orang, jadi sudah seharusnya kamu menjadi lajang." David tertegun selama beberapa detik sebelum akhirnya tersadar, lalu merasa menyesal sambil menepuk pahanya. Pada saat ini, apa yang harus dilakukan? Bukankah dengan menunjukkan wajah menyedihkan dan memelas, dia akan dapat masuk ke dalam kamar, lalu tidur bersama? David sungguh dipenuhi dengan rasa penyesalan. 3 hari telah berlalu begitu cepat. Pada pagi hari David mengantar Bella ke taman kanak-kanak, kemudian menuju lokasi pertarungan yang telah Jonathan beritahu sebelumnya. Hari ini juga merupakan hari kedatangan adik perempuan Karin, yaitu hari kepulangan Indiani dari luar negeri. Karin telah meminta izin untuk tidak masuk kerja dengan perusahaan. Dia juga telah bangun di pagi hari untuk bersiap-siap. Lalu dengan penuh gembira menelepon adiknya itu. "Indiani, kamu akan tiba jam berapa? Aku akan menjemputmu di bandara." "Maafkan aku Kak, tapi hari ini aku harus mengikuti pertandingan tinju terlebih dahulu. Aku khawatir, kita baru dapat bertemu nanti malam." Terdengar suara gembira yang penuh dengan kerinduan di ujung telepon. Ini adalah kompetisi terbesar di daerah Jiangbei selama 10 tahun terakhir. Konon katanya semua pesertanya adalah para ahli bela diri dengan keterampilan yang luar biasa. Para master ini bukanlah orang yang mudah untuk ikut bertarung. Aku benar-benar sangat beruntung hari ini. Indiani, tapi aku. Karin tertegun. "Haduh, ponselku hampir mati." "Kak, sudah dulu ya, kamu tidak perlu menjemputku. Sampai bertemu nanti malam. Selamat tinggal." Indiani dengan terburu-buru menjelaskan, lalu segera menutup telepon. "Halo, Indiani." Karin memanggil namanya selama beberapa kali, namun telepon itu sudah terputus. Sepertinya ponselnya telah kehabisan baterai. Anak ini sudah berusia lebih dari 20 tahun, tapi sikapnya masih sangat kekanak-kanakan. Dapatkah dia terus-menerus seperti ini? Wanita seharusnya tidak melakukan hal yang berbahaya, tapi tidak dengan Indiani. Dia malah ingin menonton pertandingan tinju.
Bagaimana dia dapat menikah di masa depan? Karin merasa sangat tertekan. Dia duduk di sofa, sambil berbicara dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa David akan mengambil bagian dalam pertandingan tinju hari ini. Jadi kalau begitu tandanya siang ini di rumah hanya ada aku seorang diri memakan mie instan. Karin melihat ke arah kulkas, lalu tatapannya dipenuh dengan kekesalan. Likang Sport Center merupakan area berbagai olahraga, seperti sepak bola, bola basket, adu tinju, dan lain sebagainya. Besarnya seluas lebih dari 20.000 meter persegi, di sana juga terdapat fasilitas mewah. Tapi tanpa diketahui, itu selalu digunakan menjadi area ring tinju hitam bawah tanah di kota Jiangling. Dunia bawah tanah di kota Jiangling. Beberapa pejuang akan datang ke sini untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka, dengan melakukan pertarungan, memperjuangkan hidup dalam dunia persilatan. Hari ini, Jonathan dari Forceas Group bergabung dengan 6 pejuang terkuat di Jiangbei, untuk bertarung dengan musuh lamanya yaitu Diki yang ingin menentukan ulang daerah kekuasaan. Kehadiran para ahli seni bela diri yang terkenal ini membuat dampak besar, yang segera mengejutkan seluruh kota Jiangling. Kemenangan atau kekalahan dari pertarungan ini tidak hanya menyentuh hati banyak peminat silat, tetapi juga membuat perombakan pasukan bawah tanah di daerah-daerah Jiangbei. Ada banyak orang kaya yang berkuasa hadir untuk menonton pertarungan ini. Baiklah, orang-orang besar dari seluruh daerah Jiangbei semuanya akan hadir. Ini adalah pertarungan yang besar. Sebenarnya aku merasa sangat penasaran apa motif orang itu sehingga dapat berani menantang bos dari Forceas Group. Nah, anak muda, saat itu musuhnya itu juga merupakan seorang pejuang. Diki telah berkuasa atas hampir 2/3 daerah Jiangbei. Pada saat itu Forceas Group hanyalah kelompok kecil yang terdiri dari beberapa puluh orang saja. Ketika Jonathan bertemu dengannya, maka dia juga harus memanggilnya Tuan Hao dengan penuh hormat. Lalu Jonathan, bersama dengan orang-orang besar lainnya di Jiangbei, merebut wilayah milik Diki. Mereka membunuh para anak buahnya, kemudian mengusirnya dari Jiangbei, sehingga meninggalkan kebencian yang sangat besar bagi Diki. Hari ini, Diki telah menjadi tokoh terkenal. Dengan bantuan 2 orang yang ahli dalam seni bela diri, dia telah kembali. Dalam satu malam, mereka telah menyapu bersih lebih dari selusin aula Forceas Group, juga telah melukai lebih dari 200 orang. Sehingga Jonathan pun tidak bisa duduk diam akan hal ini. Dia bergandengan tangan dengan beberapa orang besar di daerah Jiangbei, juga mengundang lebih dari selusin ahli bela diri untuk bertarung melawan Diki. Yang kalah akan mundur dari dunia bawah tanah Jiangbei. Ya Tuhan, 2 orang itu telah menghajar 200 orang. Bukankah itu sangat banyak? Pertarungan ini sungguh sangat menarik, aku pasti akan menontonnya dengan baik. Ya, tapi sayang sekali, kita tidak ada apa-apanya untuk dapat menjadi bahan pembicaraan. Kita hanya bisa menonton siaran langsung di layar lebar, di luar arena pertarungan itu. Kita tidak bisa masuk ke dalam arenanya. Tapi jika kita bisa melihat para tokoh pejuang terkenal itu, maka itu juga sudah sepadan. Seluruh penonton berbisik, mereka semua mengenakan pakaian mewah. Tampak begitu antusias. Tapi bagi David, persaingan yang terjadi di antara orang-orang seperti Jonathan itu tidak lebih rumit dari masalah keluarga. Dewa militer Longsol tiada taranya. Tuan-tuan sejati yang dia tangani adalah semua yang memiliki aset ratusan miliar dolar. Beberapa negara khusus bahkan dapat mengontrol kekuasaan negara, mengontrol ekonomi, dan menganggap panglima tertinggi sebagai mainan. Kehadirannya hari ini ialah untuk menetapi janjinya terhadap Jonathan. Dia hanya akan melihat para pejuang dunia kungfu di kota Jiangling. Sekalian mencari biksu terkemuka yang dapat menyembuhkan racun dan dala. Sebelum pertandingan dimulai, David dengan santai mencari lokasi tempat duduk di arena pertarungan itu, lalu membaca beberapa informasi tentang racun dan dala dari Valet. Namun tepat pada saat ini, dia merasakan ada hembusan angin yang beraroma harum, lalu terlihatlah seorang gadis anggun. Dia seperti angin yang berhembus di musim semi. Mata David tampak berbinar. Kisah si Dewa Perang, bab 79 1 lawan 1. Apakah kamu mampu? Tampak gadis muda yang berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan sweater olahraga, tampak begitu modis. Dia juga mengenakan celana pendek jeans, sehingga dapat terlihat kedua kakinya yang tampak panjang dan putih.
tampak cocok dengan sepatu kets putih yang dikenakannya. Dia tampak sungguh menarik perhatian. Wajahnya oval yang sedikit berisi, tampak begitu lembut dengan kedua mata indah. Gadis itu dipenuhi dengan keceriaan. Dia hanya mengenakan riasan ringan. Di bawah terik sinar matahari, dia tampak begitu cantik. David merasa sedikit tersentuh. Selain memiliki penampilan yang cantik, dia menemukan bahwa tampak luar gadis itu 56% mirip dengan Karin. Hanya saja Karin lebih terkesan lembut dan murah hati, sedangkan gadis ini terlihat lebih cerdas dan energik. Di sebelah gadis itu, ada seorang pemuda jangkung yang mengenakan baju Adidas berjalan bersamanya sepanjang jalan. Indiani, kompetisi hari ini sungguh tidak biasa. Semua pejuang terkenal di daerah Jiangbei akan ambil bagian di dalamnya. Bahkan pemimpin dunia kungfu di kota Jiangling, yaitu paman buyutku, Tuan Erik, juga akan ikut serta dalam pertarungan ini. Pria itu tampak bangga, berpamer, setidaknya harus mengeluarkan 1,6 miliar untuk mendapat satu tiket pertarungan ini. Aku pun dapat mendapatkannya karena sudah memiliki banyak relasi. Indiani masih terpukai dengan para master seni bela diri yang terkenal itu. Sehingga ketika mendengar hal ini, wajahnya pun segera memerah, lalu bibirnya terbuka sedikit, kemudian berkata, 1,6 miliar. Itu adalah uang sakuku selama 2 tahun. Aku tidak akan makan dan minum selama 2 tahun terlebih dahulu baru dapat membayarmu. Indiani, apa yang kamu bicarakan? Untuk apa kamu memikirkan hal itu di antara kita berdua? Pemuda itu berpura-pura marah, lalu dengan penuh kasih sayang berkata, selama kamu merasa senang, aku akan rela menghabiskan lebih banyak uang lagi, juga tidak peduli betapa berbahayanya. Aku akan tetap menemanimu. Terima kasih, Kak Derek Kiao. Dengan senyuman yang tampak cemerlang, Indiani sungguh tidak sabar untuk menemukan tempat duduknya, lalu menunggu pertandingan itu dimulai. Sudah seharusnya, Derek tersenyum, menatap sosok Indiani yang tampak begitu anggun dari belakang, berjalan dengan kaki putih yang indah. Indiani adalah wanita yang telah dia kejar selama lebih dari setahun. Berbeda dari gadis yang gampangan pada umumnya, Indiani telah terlahir dari keluarga kaya, dia cerdas dan juga polos. Dia tidak dapat digerakkan hanya oleh karena mobil mewah dan tas bermerek. Untungnya, Indiani adalah orang yang fanatik terhadap seni bela diri, sehingga dia menyukai berbagai jenis seni bela diri dan acara pertarungannya. Derek juga merupakan ahli taekwondo. Dia terlahir dari keluarga yang memiliki latar belakang seni bela diri. Dia punya banyak koneksi. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan tiket pertarungan besar Jiangbei, sehingga dirinya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan hatinya. Ah, sayang sekali aku tidak cukup memenuhi syarat, karena hanya dapat menonton siaran langsung di layar lebar luar arena pertandingan. Jika aku bisa memasuki arena pertandingan itu, lalu menyaksikan para master seni bela diri itu secara langsung, maka gadis ini pasti akan naik ke ranjangku dengan patuh bukan? Terdapat rasa sesal pada mata Derek, tetapi dia tetap percaya diri. Dia melihat sekelilingnya, mencari tempat duduk di depannya agar dapat menonton dengan lebih nyaman. Kebetulan, dia melihat posisi tempat duduk David. Permisi, bisakah kamu pindah? Derek membungkuk sambil memberi perintah. Dia juga meregangkan ototnya, menunjukkan kepalan tangannya, seolah sedang memperlihatkan kemampuan bertarungnya. Biasanya, orang-orang akan segera mematuhinya. Meskipun mereka merasa enggan, mereka juga tidak akan berani memprovokasi orang sekuat Derek. Dia telah melakukan trik ini berulang kali, dan itu akan segera berhasil. Namun tidak dengan hari ini. David yang berada di depannya tidak bergerak sama sekali. Dia masih menatap layar ponselnya, seolah-olah Derek hanya hembusan angin yang lewat di udara. Wajah Derek tampak sedikit malu. Pria ini, ternyata berani mengabaikannya. Kak, sudah lupakan saja. Kita dapat mencari tempat yang lain. Indiani berkata, dia merasa bahwa Derek sudah agak tidak pantas. Namun kalimat ini, tidak ada bedanya dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api, membuat Derek merasa kehilangan muka di depan wanita yang dia sukai. Ini sudah keterlaluan bukan? Aku sedang berbicara denganmu. Kamu tentu tidak tuli, bukan? Derek mencibirnya, lalu segera menepuk pundak David dengan telapak tangannya. Derek sudah memiliki sabuk hitam, dia bahkan bisa menghancurkan 2 papan dengan 1 tamparan. Seharusnya tamparan ini sudah cukup membuat pria itu menderita.
Begitu telapak tangan itu mengenainya, David pun menggerakkan bahunya dengan tenang. Dia terlihat begitu santai namun dia menariknya dengan kecepatannya tinggi. Buk, Derek tidak dapat memberi respons apapun. Dia menepukkan tangannya pada pagar besi kursi, yang kemudian membuat bunyi. Wajah Derek berubah menjadi pucat saat itu. Rasa sakit itu membuatnya mendesah. Telapak tangannya hampir akan patah. Bahkan jika dia lebih kuat lagi, dia pun juga tidak dapat memecahkan besi dengan tangan kosong. Indiani menatapnya dengan mata indahnya, lalu berkata, "Kak, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja?" David kembali melihat ponselnya, lalu dengan santai berkata, "Jika kamu tidak jago bela diri, maka jangan memamerkannya. Kalau tidak, aku tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika kamu dibalas nanti." Ucapan ini dapat diartikan sebagai tamparan tanpa belas kasihan. David menoleh, lalu melirik Indiani. "Apakah dia adalah pacarmu? Dia adalah pria yang tidak dapat diandalkan. Lebih baik kamu segera meninggalkannya." Indiani pun menjadi malu, lalu berkata, "Apa yang sedang kamu bicarakan? Dia bukanlah pacarku." Hal ini membuat Derek kehilangan muka, dan sekali lagi dia tidak berhasil memenangkan hati wanita itu lagi. Dia merasa malu dan marah, sehingga menunjuk ke arah David, sambil menatapnya dengan tatapan yang seolah akan menyemburkan api. "Hei, apa itu maksudmu? Kamu merasa senang dalam kesusahanku ya? Kamu baru saja telah beruntung karena dapat lepas dari genggaman tanganku. Tapi sekarang kamu masih ingin melawanku. Baiklah, ayo kita bertarung. Apakah kamu berani?" Derek segera melepas sweaternya. Di dalam bawah kemeja putihnya itu tampak ada otot-otot besar dan nadi yang menonjol. Indiani menjadi sedikit bingung. Dia berulang kali mencegah hal ini terjadi. Derek merupakan wakil ketua klub taekwondo di universitasnya. Dia telah memenangkan beberapa kejuaraan tingkat provinsi. Namun dia bukanlah lawan David. Menghadapi Derek yang penuh dengan amarah menantangnya, David mengeluarkan hanya senyuman. 1 lawan 1. "Apakah kamu mampu?" Dia membuka jari-jarinya, menggenggam pelat besi kursi itu, lalu kemudian mengeluarkan sedikit tenaga. Namun itu hanyalah sebagian kecil dari kekuatannya. Kruk, terdengar suara besi yang telah dibengkokkan. Ketika dia mengangkat tangannya dapat terlihat bahwa pelat besi itu memiliki 5 sidik jari. Wow, Derek tercengang melihatnya. Dia sungguh terkejut. Orang ini dapat menembus pelat besi itu dengan satu tangan. Ternyata dia sangat kuat. Setidaknya dia merupakan pejuang menengah atas. Mata indah Indiani pun berbinar, wajahnya dipenuhi dengan kekaguman. Sejak masih kecil, Indiani sudah menyukai para pejuang bela diri. "Apakah kamu masih ingin melawanku?" David menepuk tangannya dengan tenang, sambil menatap ke arah Derek. Bibir Derek bergetar, jantungnya pun juga berdegup dengan kencang. Namun, setelah melihat ekspresi Indiani yang tampak kagum, Derek pun menjadi sangat cemburu. Dia segera bergumam, "Jika kamu memang bisa bertarung, memangnya kenapa? Hari ini adalah pertandingan Jiangbei. Orang-orang terhormat di seluruh wilayah Jiangbei ada di sini. Apakah kamu berani untuk membuat masalah di sini? Apakah kamu berani untuk melawan Tuan Jonathan dari Forceas Group?" Dengan senyum dingin, Derek menunjuk ke arah David, lalu berteriak, "Saudara-saudara Forceas Group, apakah kalian akan peduli jika ada seseorang yang membuat masalah? Pria ini, dia sendiri tidak memiliki kemampuan, tapi dia sudah mulai bermain-main." David mengeluarkan senyuman yang mengejek. Bahkan wajah Indiani pun dipenuhi dengan kekecewaan. Orang yang paling Indiani benci adalah orang yang berpura-pura menjadi kuat dan bermain trik. Pada titik ini, Derek yang pada awalnya masih memiliki citra baik di dalam hatinya, dalam sekejap mencapai angka yang negatif.